Halo teman-teman, ini adalah cara menyusun cover makalah beserta isinya. Jadi ini komplit akan kita bahas ya teman-teman, dari menyusun cover, kata pengantar, daftar isi, dan beserta isinya gitu ya, kita bahas di sini. Pertama-tama kita pilih jenis tulisan yang ingin kita pakai. Ini saya pakai di sini Times New Roman. Oke, kemudian besar tulisannya 12 ya. Nah, setelah itu di bagian layout kita klik, kita atur terlebih dahulu kertasnya. Kita klik margins, kemudian kita klik custom margins. Nah, ini page setup, kemudian kita pilih kertasnya. Nah, biasanya di sini kita klik, di sini banyak sekali pilihan kertas ya. Nah, kemudian saya menggunakan kertas A4. Nah, kemudian marginsnya kita klik. Nah, di sini kita menggunakan ukuran kertasnya itu bagian atas 3 cm, bagian bawah 3 cm, sebelah kirinya 3 cm, dan sebelah kanannya itu 3 cm. Jadi supaya ada jaraknya di tepinya masing-masing teman-teman, supaya tidak terpotong. Kemudian kalau sudah kita pilih marginsnya ini, kita klik saja OK. Nah, kemudian kita kembali lagi pada menu Home. Nah, di sini kita tengahkan, karena kita akan menulis judul makalah ini dengan menggunakan huruf kapital. Nah, di sini kita tulis judulnya makalah. Kemudian kita enter 2 kali, pendidikan kewarganegaraan. Ini judulnya, kita buat tanda kutip, peranan masyarakat dalam mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita setting, kita enter lagi. Setelah selesai kita ketik, ini kita blok seperti begini ya. Oke. Nah, kemudian ini kita bold. Oke. Nah, selanjutnya kita enter lagi, kita ketik disusun oleh. Nah, ini per kata ini kita enter seperti begini ya. Nah, seperti begitu dia. Nah, ini bisa kita blok seperti begini, kemudian kita klik di bagian italic. Nah, seperti begini. Kita tambah titik 2 di sini. Nah, kalau hanya untuk kalangan individu, kita tulis nama kita di sini ya. Nah, saya buat di sini formatnya. Oke. Nama, kemudian NPM, kelas, kemudian bidang studi. Nah, seperti begini. Kemudian ini kita blok. Setelah kita blok seperti begini, kita gunakan tombol tab yang ada pada keyboard ya. Kita tekan beberapa kali. Nah, sudah. Kita kasih jaraknya, ini kita edit lagi. Nah, di sini kita letakkan kursor pada di depan nama, kemudian silakan ditekan lagi tombol tab yang ada pada keyboard ya. Kita buat titik 2. Seperti begini ya. Kita tekan tabnya supaya rapi titik 2-nya. Nah, baru di sini silakan dituliskan namanya ya. Misalkan ini NPM-nya sebagai contoh saja, kelas ini sebagai contoh saja ya. Jadi silakan disesuaikan. Ini pendidikan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita enter lagi. Kita enter ke bawah. Nah, sekarang silakan di-insert di sini logo kalau mempunyai logo. Nah, kalau tidak mempunyai logo, nah nanti saya kasih tahu tipsnya. Nah, di sini saya menggunakan logo terlebih dahulu. Ini sebagai contoh salah satu yang saya gunakan logo ya. Oke, ini kita setting besar kecil dari logo ini. Logonya kita tengahkan ya. Oke, sekarang kita akhiri covernya. Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas. Oke, ini juga kita bold ya, kita hitamkan. Kemudian kita enter lagi ke bawah supaya logo kita ini rapi. Kita lakukan pengeditan lagi, ulang ya. Nah, ini dia covernya sudah rapi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan pembuatan cover makalah ini tidak mempunyai logo, ini kalau sering digunakan entah itu anak SMP ya, adik-adik yang sedang belajar ya, misalkan anak SMA gitu ya.
Jadi kan nggak mempunyai logo tuh. Nah, caranya ini logonya kita hapus. Nah, ini kita enter lagi. Kita pastikan sampai di tepi batas margin sini ya. Jadi supaya logo kita, cover makalah kita itu rapi ya. Nah, kemudian karena kita nggak mempunyai logo, nah di sini ada caranya. Silahkan diklik insert, kemudian subpers, kemudian di sini ada garis lainnya. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita bentuk di sini lambang logo ya, supaya tidak kelihatan kosong cover makalah kita ini. Nah, seperti begini. Nah, kemudian jangan dilepas kliknya ini. Kemudian kita klik di bagian subpers outline seperti begini ya. Kita hitamkan dulu. Kemudian kita klik lagi save outline-nya. Kemudian di bagian weight kita scroll ya. Jadi kita arahkan kursor di sini. Kemudian kita hitamkan. Ini saya pilih yang bagian ini ya. Nah, seperti begini. Nah, kalau kita untuk menambahkan garis-garisnya di sini semua sarangnya ya, teman-teman. Silahkan klik di bagian more line ini. Nah, seperti begini. Ini format shape-nya akan muncul seperti begini. Jadi di sini banyak sekali pilihan. Misalkan saja kita pilih yang 3 garis seperti begini ya. Nah, ini dia akan berubah seperti ini, ada 3 garis ya. Coba kita close. Kita klik di bagian ini. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini cara menduplikatnya ini teman-teman, kita Ctrl D aja supaya cepat kerjaan kita. Ctrl D ya. Ini pastikan sudah terklik seperti begini. Klik lagi Ctrl D. Nah, seperti begini. Nah, ini dia kalau kita tidak mempunyai logo ya. Jadi, oke, ini dia udah selesai. Nah, kemudian kalau ingin kita menambahkan bingkai di sini, hanya khusus pada cover makalah ini saja. Jadi artinya hanya khusus lembar pertama saja ya. Jadi di bawahnya itu enggak terikut. Nah, caranya kita klik di bagian ini border and shading ya. Ini ada tanda panah di sini, arahkan kursor kemudian klik. Nah, kemudian klik di bagian border and shading. Kita klik di bagian text border. Nah, di sini di bagian art-nya kita pilih di sini misalnya bingkai apa yang ingin kita gunakan di sini. Oke. Nah, saya pilih yang bagian ini karena kelihatannya agak rapi ya. Nah, kemudian supaya dia bisa menjadi hanya satu lembar saja, kita klik di bagian apply to ini, kita klik di bagian this section fish pack only. Ya, seperti begini. Kemudian kita klik option. Nah, di sini di bagian ini kita klik lagi, kita pilih text. Nah, di sini kita atur jarak bingkainya supaya bagus, dia tidak terpotong pada saat kita melakukan pengeprintan. Kita buat di sini pengaturannya itu 4, 4, kemudian 6, 6. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian untuk mengurangi dari tebal atau kecilnya bingkai ini, di sini bisa kita kurangi ya. Seperti begini ya. Jadi dia semakin menipis. Jadi kalau kita tambahkan angkanya, semakin tebal bingkainya. Oke. Nah, setelah itu, setelah siap di setting, kemudian klik saja OK. Nah, bingkai kita sudah jadi ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kata pengantar daftar isi dan isi makalahnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan di bawah, teman-teman. Nah, ini kata pengantar sudah saya siapkan di sini ya. Kemudian ini adalah daftar isi ya. Di sini saya sudah menyediakan kisi-kisi atau subbab daripada makalah ini, karena kita akan menjabarkan semua. Inilah tata cara penulisan makalah. Ada 3 bab yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian bab 3 dan daftar pustaka. Tentu akan saya jabarkan nantinya. Oke, sekarang kita akan membuat titik-titik otomatis terlebih dahulu pada daftar isi makalah ini. Nah, silakan diblok pada subbab yang sudah kita sediakan seperti begini ya. Nah, kemudian pada bagian ini kita klik, kita rubah posisi ini di samping dengan menggunakan mouse, kita klik ya. Jadi ini posisinya laptop, kemudian silahkan letakkan pada ruler yang ada pada Microsoft Office Word. Nah, silahkan diarahkan seperti begini, kemudian ini dirubah lagi posisinya menjadi right tab,
kemudian klik lagi, tahan menggunakan mouse, arahkan di sini ya, di bagian batas marginsnya. Oke. Nah, setelah selesai, oke, silakan double klik pada left tab ini. Kemudian silakan klik di bagian nomor 2, kemudian set, kemudian silakan klik OK. Nah, setelah itu di sini kan kita sudah membuat nomor halamannya ya. Nah, di bagian kata pengantar ini arahkan kursornya paling depan pada akhir kalimat kata pengantar seperti begini ya. Oke, silakan perhatikan. Kemudian silakan klik saja tab yang ada pada keyboard. Nah, seperti begini sekali saja, kemudian klik lagi tab. Nah, seperti begini dia. Nah, kemudian langkah berikutnya dengan cara yang sama. Silakan arahkan kursornya, kemudian klik lagi tab, maka titik-titik otomatisnya sudah secara otomatis sudah langsung muncul ya. Nah, oke, seperti begini dia. Nah, ini akan lebih cepat cara membuat daftar isi titik-titik otomatisnya ya, dan juga rapi. Oke, dengan cara yang sama kita lakukan pada daftar pustaka. Oke, nah ini sudah selesai daftar isinya, dan ini sudah sangat rapi. Kemudian kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Di sini saya sudah membuat pendahuluannya. Terdiri dari latar belakang ya, jadi silakan diuraikan latar belakangnya, kemudian kita bikin rumusan masalah. Oke, kemudian tujuan makalah, kemudian manfaat penelitian. Nah, di sini teman-teman, ini yang akan nanti kita bahas pada bab 2 berdasarkan rumusan masalah ini. Jadi semua ini kita uraikan semua ke 5 poin ini. Sementara tujuan makalah ini adalah berasal dari rumusan masalah. Jadi penjabarannya seperti begini. Kemudian kita buat manfaat penulisan makalah kita ini. Nah, seperti begini dia contohnya. Nah, sekarang kita akan masuk di pembahasan. Ini pembahasan ini apa saja yang perlu kita bahas di sini. Nah, dia berasal dari rumusan masalah ini yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kita akan menjabarkan semua ini, apa itu pengertian NKRI. Jadi kita masukkan di bab 2 di pembahasan ini. Nah, ini misalkan ya pengertian NKRI. Nah, seperti begini dia. Kita cari narasumber, apabila perlu kita lebih bagus mempunyai buku paket ya, yang sudah ada nama pengarangnya. Nah, atau kita searching dari Google juga bisa ya. Jadi kita uraikan terlebih dahulu pengertian NKRI-nya, baru ada beberapa teori yang mengemukakan pendapat, baru kita simpulkan kalimat terakhirnya. Nah, kemudian ini adalah bagian B. Nah, ini dari mana berasal? Ini dari rumusan masalah tadi ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, sama saja juga dengan cara kita cari kajian teorinya gitu ya, sumber-sumber yang ada teorinya lebih bagus ya, atau kita searching dari Google juga lebih bagus supaya lebih banyak referensi. Kita jabarkan lalu kita buat seperti begini. Nah, kemudian ini bagian C adalah sistem pemerintahan NKRI. Sama saja kita mencari bukunya atau referensinya, kemudian kita jabarkan menjadi sistem pemerintahan NKRI. Nah, seperti begini ya. Nah, kemudian fungsi dan tujuan NKRI. Sama saja kita cari juga buku-bukunya, kemudian kita cantumkan di dalam naskah makalah kita. Nah, setelah selesai, baru kita lanjutkan di bagian E-nya, ini cara menjaga keutuhan NKRI. Oke, kita cari sumber-sumbernya, baru kita jabarkan. Nah, ini adalah bab 3 penutup. Ya, ini adalah kesimpulan dari yang sudah kita buat dari pembahasan tadi dari bab 2 ya. Jadi ini saling berhubungan antara mulai dari judul makalah kita tadi, kemudian bab 1, kemudian masuk ke bab 2. Nah, ini adalah bab 3-nya, kesimpulan dari yang sudah kita jabarkan pada pembahasan tadi ataupun pada pendahuluan tadi ya. Nah, kemudian kita buat sarannya. Oke. Nah, setelah itu baru
kita tuliskan daftar pustakanya seperti begini. Nah, kalau berasal dari internet, kita browsing, kita cari ya sumbernya. Nah, seperti begini cara penulisannya. Nah, kalau itu berasal dari buku, nah penulisannya seperti begini. Jadi kita urutkan dari abjad ya. Semoga dapat menambah referensi kita semua, dan ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang sedang membuat atau menyusun makalah.